Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen lingkungan pendidikan dalam mata kuliah manajemen sumber belajar sekolah. Presentasi kali ini dibawakan oleh saya Reza Fahrivi dan juga Mbak Septi Pratiwi. Saya mengutip perkataan dari Cheng and Cheung pada tahun 2004, yaitu educational environment influence how, why, and what student learn. Jadi di sini dijelaskan bahwa lingkungan pendidikan itu mempengaruhi bagaimana, kenapa, dan apa yang dipelajari oleh siswa tersebut. Jadi lingkungan yang ada di sekitar kita nantinya akan mempengaruhi apa saja yang kita pelajari, kenapa kita mempelajari hal tersebut, dan bagaimana cara kita untuk mempelajari hal tersebut. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya lingkungan pendidikan yang ada di sekitaran kita. Kemudian kita berlanjut pada pengertian manajemen lingkungan pendidikan. Sebelum kita membahas tentang apa itu manajemen dan apa itu manajemen lingkungan pendidikan, langkah baiknya kita mengerti dulu apa itu lingkungan pendidikan. Di sini dijelaskan menurut Cunario pada tahun 1999 bahwa lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jadi di sini dijelaskan bahwa lingkungan pendidikan itu memiliki pengaruh terhadap proses pendidikan itu berlangsung, dan juga bisa dikatakan bahwa lingkungan ini adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah praktik pendidikan, maka di situ kita sudah menempati lingkungan pendidikan seperti itu. Dan dengan kata lain di sini dijelaskan pendidikan. Dengan kata lain, proses perkembangan pendidikan manusia untuk mencapai hal yang maksimal tidak bisa didasarkan hanya pada pendidikan formal atau pada sekolah. Jadi berhasil atau tidaknya pendidikan itu tidak bisa ditentukan secara mutlak pada sekolah. Karena di sini lingkungan pendidikan juga memiliki pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan siswa itu sendiri. Lalu bisa dikatakan bahwa manajemen lingkungan pendidikan adalah suatu sistem kelola atau sistem organisir bagaimana caranya supaya lingkungan pendidikan itu dapat menjadi support system bagi siswa dalam belajar. Jadi ketika kita belajar, bagaimana sih caranya supaya lingkungan yang ada di sekitaran kita ini nantinya dapat membuat kita termotivasi, membuat kita terdorong untuk terus belajar, untuk sebagai support system. Nah, di sini kita menjelaskan lingkungan pendidikan. 3 jenis lingkungan pendidikan. Sebetulnya lingkungan pendidikan itu sangat banyak, tapi kita menjelaskan 3 terdekat dan juga yang paling berpengaruh. Dan 3 lingkungan ini yaitu keluarga, masyarakat, sekolah, menurut Ki Hajar Dewantara adalah merupakan tripusat pendidikan, di mana 3 jenis ini adalah pusat inti dari pendidikan itu berlangsung. Dimulai dari keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama, karena sebelum anak itu mengenal institusi resmi, institusi formal seperti sekolah, pendidikan itu diajarkan lewat keluarga oleh orang tua atau kakak dari anak tersebut. Di lingkungan keluarga ini, siswa akan mendapat nasihat ataupun stimulus-stimulus dari orang tuanya atau dari keluarganya. Dan juga menurut Ki Hajar Dewantara lagi, bahwa orang tua adalah pendidik pertama, merupakan peletak dasar kepribadian anak. Jadi kepribadian anak itu bisa dibilang diturunkan dari orang tuanya. Makanya ada istilah buah jatuh
tidak jauh dari pohonnya. Seperti itu. Jadi apa yang ada di orang tuanya tentu saja secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap anaknya nantinya gitu. Dan juga yang kedua ada masyarakat. Masyarakat ini bisa kita katakan adalah sekumpulan manusia yang ada di sekitaran keluarga tadi, di sekitaran siswa. Dan mau tidak mau, keadaan masyarakat di sekitar siswa tersebut akan berdampak pada bagaimana siswa itu belajar. Ketika masyarakat tersebut bisa tenang, masyarakat yang ada di sekitar itu kondusif, maka akan berpengaruh baik terhadap proses belajar siswa. Begitupun sebaliknya, ketika kondisi masyarakat di sekitarnya tidak baik, tidak mendukung, tidak kondusif, maka akan berpengaruh buruk terhadap bagaimana siswa belajar. Misalkan kita berada pada lingkungan masyarakat yang menetapkan jam belajar malam, yaitu jam 7 sampai jam 9, di mana di situ tidak boleh menyalakan televisi dan wajib belajar. Maka dengan kondisi tersebut, siswa akan terdorong untuk bisa sukses dalam belajar. Begitupun juga sebaliknya, jika tidak ada aturan-aturan dalam masyarakat dan justru masyarakatnya tidak perhatian dengan pendidikan, maka akan berpengaruh buruk juga terhadap siswa. Kemudian ada sekolah. Sekolah merupakan sarana yang dengan sengaja dibentuk agar proses pendidikan itu dapat berlangsung. Dan di sini menurut TUU pada 2004, sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran, dan juga latihan. Jadi di sekolah ini terdapat 3 aspek ya: pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan. Semua hal yang ada di sekolah, baik itu hidup atau mati, itu akan sangat berpengaruh terhadap siswa-siswa yang belajar di sana. Dalam hal ini seperti kurikulumnya, kebijakan-kebijakannya, fasilitasnya, teman-temannya, dan juga guru-gurunya. Apabila bisa dikelola, bisa dimanajemen dengan baik, maka akan berpengaruh baik tentunya pada siswa tersebut dalam belajar. Jadi pola pikir siswa ketika berada di sekolah yang bagus, maka outputnya pun akan bagus. Tetapi jika sistem kelola dari lingkungan sekolah yang kurang bagus, tentunya juga akan mencetak siswa-siswa yang kurang bagus, atau standarnya di bawah dari siswa yang sistem kelolanya tadi itu baik. Seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa 3 hal ini adalah trik pusat pendidikan atau 3 inti pendidikan. Jadi sistem kelola lingkungan pendidikan ini harus difokuskan pada 3 jenis lingkungan pendidikan yang ada di sini. Karena ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan siswa dalam belajar. Seperti itu. Nah, tadi udah dijelaskan ya oleh Mas Reza mengenai ketiga lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Dari ketiga lingkungan pendidikan yang ada, lingkungan masyarakatlah yang cukup sulit dirancang agar selalu memberikan pengaruh yang baik untuk perkembangan anak. Hal ini karena lingkungan masyarakat sangat luas dan banyak terdiri dari berbagai pihak yang berperan, sehingga memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih agar manajemen lingkungan pendidikan dalam lingkungan masyarakat ini dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan. Nah, di sini peran orang tua sangat berpengaruh besar ya dalam membentuk kepribadian anak. Karena dalam keluarga anak mendapatkan pendidikan pertama mereka, sehingga dapat mempengaruhi sikap anak dalam berinteraksi kepada masyarakat luas. Lalu fungsi yang ada dalam manajemen lingkungan pendidikan dalam lingkungan masyarakat ialah yang pertama, merencanakan atau mempersiapkan seorang untuk dapat siap hidup dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengerahkan seseorang agar dapat berperilaku yang tidak menyimpang, karena
Bila iya, maka pihak yang berwajib akan langsung turun tangan. Di sini norma-norma sangat berlaku ya, terutama yang berpengaruh dengan kehidupan masyarakat. Selanjutnya, mengawasi agar seorang anak atau peserta didik tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Selanjutnya, apa sih tujuan dan peran manajemen lingkungan pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan? Manajemen lingkungan pendidikan bertujuan sebagai pengembang dan pembentuk kemampuan, kepribadian, watak, serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup terhadap generasi penerus bangsa. Secara umum, manajemen lingkungan pendidikan pengelolaan dalam hal pendidikan yang membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal dan terdapat hubungan timbal balik serta saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Dalam proses pembentukan mutu pendidikan melalui tata kelola lingkungan pendidikan, dalam hal ini lingkungan sekitar sekolah, universitas maupun lembaga non formal menghasilkan efek-efek yang baik bagi masyarakat di sekitar dan peserta didik di lingkungan pendidikan. Adapun efek-efeknya antara lain, yang pertama, mencerdaskan kehidupan masyarakat, membawa pengaruh pembaruan bagi perkembangan masyarakat, mencetak warga masyarakat yang siap dan terbekali oleh keterampilan. Yang ketiga, kepentingan kerja di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat, melahirkan sifat-sifat positif dan konstruktif bagi masyarakat sehingga terciptanya integrasi nasional yang harmonis di tengah-tengahnya. Nah, lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang berbagai lingkungan pendidikan yang menjadi tripusat pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidikan tidak mungkin tercapai melalui satu jalur saja. Artinya, harus ada sinergi antara lingkungan keluarga, lingkungan perguruan atau lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ketiga, pusat pendidikan itu harus berinteraksi dan berkomunikasi secara harmonis. Dan ketiga, lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama karena pendidikan budi pekerti, agama, dan perilaku sosial terbentuk di dalam keluarga. Selanjutnya, lingkungan perguruan atau lingkungan sekolah lebih berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Lingkungan masyarakat berperan sebagai tempat seorang berlatih membentuk watak dan karakter, kepribadian, serta kecerdasan sosial seseorang. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu manajemen lingkungan pendidikan memiliki arti yaitu suatu sistem pengelolaan dalam hal pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Proses mencapai tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan dijalankan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga serta lingkungan masyarakat. Hubungan dari ketiganya disebut sebagai tripusat pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Manajemen lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien dapat mewujudkan lembaga pendidikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang aman, sehat, nyaman, dan menyenangkan secara berkelanjutan. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan bila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa di WA group. Itu saja dari kami. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.